Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel Tuan-Tuan Kreatif Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini ya, kalau kalian sadar selama ini kita selalu memproduksi konten itu dengan resolusi yang cukup tinggi, di resolusi 4K. Jadi mulai dari pengambilan gambarnya, dari kameranya, itu kita udah setting 4K 100 Mbps, lalu di editnya di Adobe Premiere, itu juga kita menggunakan sequence 4K, lalu kita ekspor dan juga upload dengan resolusi 4K. Nah, tujuannya apa sih kita memproduksi konten dengan kualitas yang tinggi, resolusinya 4K kayak gitu? Ya tujuannya nggak lain dan nggak bukan biar kualitas dari konten kita itu cukup bagus. Jadi kalian bisa nonton video kita dengan resolusi yang cukup jelas, gambarnya itu jernih. Nah, tapi yang menjadi tantangan saat kita memproduksi konten dengan kualitas yang sangat tinggi seperti ini adalah ukuran file dari setiap projectnya menjadi sangat besar ya. Jadi nggak ada yang di bawah 30 GB gitu. Walaupun di sini gue punya cukup banyak memori dengan kapasitas 128 GB, itu kalau satu projectnya aja di atas 30 GB, jadi ya tetap cepat penuh juga. Nah, tapi yang menjadi permasalahan utama di sini bukan karena memorinya menjadi cepat penuh ya, melainkan waktu yang diperlukan untuk sekedar mindahin data gitu ya. Jadi misalnya kita anggap aja kita habis nge-shoot nih. Terus kita pindahin dari kartu memori ke PC kita. Kita nunggu, kita ngopi file lalu kita nunggu. Terus dari PC yang udah nge-backup itu kita pindahin ke misalnya hard disk eksternal. Kita nunggu lagi. Terus dari hard disk eksternal kita masukin ke PC editing. Karena nggak mungkin kan kita mau ngedit dari hard disk eksternal, pastinya nge-lag. Jadi kita nunggu lagi untuk pindahin filenya. Terus kalau filenya udah jadi, udah diekspor, terus kita mau pindahin lagi ke hard disk eksternal buat arsip gitu, buat di backup. Kita nunggu lagi. Terus abis di backup, kita dari hard disk eksternal ini, file yang udah jadi buat di backup, kita pindahin ke PC yang untuk backup. Kita nunggu lagi. Jadi kurang lebih sekitar 5 kali nungguin ngopi file yang ukurannya sangat gede itu ya. Bisa sampai 1 jam lebih kita habiskan untuk cuma sekedar nungguin ngopi file. Itu makan waktu banget menurut gua. Nah, terus gue akhirnya berpikir gimana kalau kita pakai sistem NAS aja atau Network Attached Storage. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu NAS itu adalah apa, jadi simpelnya NAS itu adalah semacam storage yang terhubung menggunakan network. Jadi bisa diakses melalui semua device yang ada tersambung di network kalian. Simpelnya gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat ya, sistem NAS ini punya harga yang mahal-mahal semua cuy. Baru sistemnya aja bisa sampai 9 jutaan untuk cuma muat 4 harddisk. Belum sama harddisknya loh ini, baru sistemnya. Terus kalau dilihat dari speknya juga minim banget nih, cuma RAM-nya 2 GB, terus port LAN-nya juga cuma 1 GB. Ya walaupun sebenarnya port LAN 1 GB ini udah cukup kenceng ya, karena untuk internet di Indonesia juga belum ada yang nyampe segitu untuk internet rumahannya. Tapi di sini untuk sistem NAS kita membutuhkan port LAN yang lebih kenceng dari 1 GB. Untuk apa? Karena nanti dia akan digunakan untuk transfer file secara lokal. Jadi nggak peduliin speed internet kalian itu berapa, karena dia nanti akan menggunakan koneksi secara lokal. Jadi semakin kencang portnya, maka akan semakin kencang juga transfer file kita nantinya. Terus karena melihat harga sistem NAS yang cukup mahal tadi, jadi di sini gue kepikiran untuk gimana kalau kita build NAS sendiri di rumah dengan budget yang lebih murah, spesifikasi yang lebih tinggi, dan juga tentunya port LAN yang lebih kenceng. Dan karena di sini budgetnya kita dimurahin ya, lebih murah daripada beli sistem NAS yang udah jadi, kita bisa mengalokasikan sisa budget kita untuk membeli hard disk yang kapasitasnya lebih gede. Jadi ukuran NAS kita juga akan lebih besar dibandingkan kita membeli NAS yang udah jadi seperti yang kita cari di Tokped tadi gitu. Dan rencananya gue sebelumnya ingin menggunakan PC 3 jutaan yang pernah gue rakit kemarin ya, yang harganya 3 jutaan itu. Karena itu menurut gue udah cukup ya, dan tinggal di upgrade sedikit aja seperti RAM-nya kita jadi 16, terus prosesornya menjadiin Core i7, terus VGA-nya kita cabut cuy, karena kita nggak perlu VGA ya untuk sistem NAS kali ini, yang harganya mungkin nggak nyampe 4 juta gitu, mungkin cuma sekitar 3 jutaan juga karena kita di sini nggak perlu pakai VGA dengan spesifikasi yang udah lebih tinggi. Nah, tapi yang jadi permasalahannya di sini adalah motherboard yang kita gunakan untuk PC kita ini cuma memiliki kecepatan yang sama-sama 1 GB aja gitu, nggak di atas 1 GB. Jadi mungkin kecepatan read-nya nanti kalau menggunakan NAS dengan port 1 GB ya maksimal 120 Mbps gitu. Masih cukup lambat sama kayak ngopi dari hard disk eksternal kan. Tapi mungkin bagi kalian kecepatan 1 gigabit atau 125 megabyte per second itu udah
cukup kenceng ya. Tapi bayangin nih, kalau sistem NAS kita diakses secara bersamaan oleh banyak PC. Misalnya yang satu lagi ngedit, yang satu lagi nge-backup dari kamera, yang satu lagi mengcopy buat di-upload, dan lain-lain. Itu maka kecepatan 1 GB atau 125 MB per second-nya itu akan dibagi-bagi lagi ke masing-masing komputer. Jadi misalnya 125 nih, kita yang akses itu ada 5 PC gitu. Ada yang mungkin backup game, ada yang mungkin lagi nonton ini, nonton itu. Itu kecepatannya kalau dibagi 5 ya cuma 25 Mbps gitu kan. Nggak ngebut-ngebut banget, kayak ngopi ke flash disk malahan. Nah, jadi di sini gua akan membeli network card yang pakai chip AQC107 dari Aquantia, yang itu punya speed sampai 10 gigabit per second. Dan ketemu ya, yang ini paling murah dari Comfast seharga 1,8 juta. Jadi untuk sistem kita akan lebih murah daripada beli NAS yang udah jadi ya, tapi masih punya spek yang jauh lebih tinggi, ditambah lagi dengan port LAN yang udah 10 gigabit. Nah, karena di sini kita menggunakan port LAN 10 gigabit, jadi di sini juga kita harus menggunakan switch yang memiliki kecepatan yang sama-sama mendukung 10 gigabit agar bandwidth-nya itu bisa digunakan sepenuhnya. Dan untungnya di sini D-Link udah mensupport kita dengan ngirimin switch mereka yang ganteng banget. Ini adalah D-Link DMS 106 XT yang pastinya dia udah punya port LAN 10 gigabit yang pastinya mendukung banget untuk kita build NAS seperti yang akan kita bikin di video kali ini. Dan gak cuma itu, untuk D-Link DMS 106 XT ini juga dia memiliki 5 port tambahan lagi dengan kecepatan 2,5 gigabit yang itunya juga pasti berguna untuk PC-PC kita yang akan connect ke NAS-nya, jadi nggak terlimit di angka 1 gigabit. Atau mungkin kalau kalian mau membuat NAS kita ini bisa diakses menggunakan Wi-Fi 6 misalnya atau Wi-Fi 6E yang bisa kecepatannya di atas 1 gigabit, kalian juga bisa menggunakan switch satu ini. Jadi berguna banget. Jadi NAS kita tuh bisa diakses melalui wireless dan juga melalui kabel LAN. Tampilan dari switch ini juga kece ya. Bahannya terbuat dari full metal yang tebel ya, yang fungsinya ini sekaligus pendinginan karena kalau internet 10 gigabit itu juga pasti perlu processing yang cukup powerful juga. Jadi switch ini dilengkapi dengan body full metal agar masih tetap adem tanpa perlu kipas tambahan yang mungkin bikin berisik gitu. Dan di depannya juga terdapat lampu RGB yang berwarna putih dalam mode biasa ya. Tapi akan merubah menjadi mode RGB setelah kita aktifkan turbo mode yang terdapat di belakang switch ini yang fungsinya adalah mengubah prioritas port LAN 10 gigabit dan juga port yang urutannya dari paling kanan switch ini untuk diprioritaskan dalam koneksi. Keren banget kan? Selain memiliki kecepatan yang cukup tinggi, dia juga memiliki fitur untuk memprioritaskan koneksi seperti itu. Dan di atasnya ini juga terdapat lampu LED yang menandakan link speed yang sedang terhubung pada setiap portnya. Tapi walaupun switch ini memiliki kecepatan di angka 10 gigabit, dia juga tetap memiliki backward compatibility. Jadi kalian bisa tetap menghubungkan device kalian yang memiliki kecepatan di bawah 10 GB ke switch ini. Misalnya mungkin tetap menghubungkan 1 GB, tapi ya mubazir juga gitu. Oke, untuk pemilihan sistem dan juga networkingnya di sini bisa kita anggap cukup selesai ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan media atau pemilihan storage-nya. Dan di sini kita akan menggunakan media atau storage dari Seagate Skyhawk AI yang ini merupakan hard disk dengan kapasitas 8 TB dengan kecepatan baca tulis itu di angka yang cukup kenceng ya, 250 MB per second. Untuk sebuah hard disk, biasanya hard disk itu kecepatannya cuma 100 MB gitu, tapi ini 250. Dan nggak cuma satu, kita akan menggunakan Seagate Skyhawk AI dengan kapasitas 8 TB ini sebanyak 4 buah. Jadi kapasitas totalnya itu ada di angka 32 TB untuk sistem NAS kita kali ini. Gede banget nggak tuh? Dan untuk setup kita kali ini kita akan menggunakan konfigurasi storage RAID Z. Dan bedanya apa dengan konfigurasi RAID pada umumnya? Nah, jadi gue jelasin dulu nih. Untuk konfigurasi RAID itu yang mungkin sering kalian dengar adalah RAID 0 atau RAID 0. Dan di situ dia akan menggabungkan semua hard disk yang kita punya nih. Digabungin semua menjadi satu buah hard disk dengan kapasitas dan kecepatannya itu juga mengikuti dari total hard disk yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya 4 TB
4 buah 8 terabyte dengan kecepatan masing-masing 250 MB per second. Kalau kita konfigurasi dengan RAID 0 atau RAID 0, itu maka kapasitasnya akan menjadi 32 terabyte dengan kecepatan 1 GB per second. Karena dari 250 dikali 4 aja gitu. Jadi sekitar segitu. Kita akan mendapatkan kapasitas dan juga kecepatan maksimal daripada setiap harddisk yang kita pasang. Ya memang kenceng dan kelihatannya keren ya, kita bisa dapetin kecepatan yang tinggi dan juga kapasitas yang maksimal gitu. Tapi sayangnya untuk RAID 0 atau RAID 0 ini dia memiliki kelemahan yang menurut gua agak fatal ya, karena di sini kita menggabungkan 4 disk kita menjadi satu buah disk. Maka apabila salah satu dari 4 disk kita ini mungkin ada yang error, ada yang bad sector, ada yang nggak kebaca, itu maka semua disk kita ketiga-tiganya atau keempat-empatnya itu menjadi nggak ada yang kebaca semua gitu, karena dia menggunakan konfigurasi RAID 0. Jadi bayangin aja kalau di sini kita menggunakan kapasitas 32 tera, terus salah satu harddisknya itu error atau bad sector, itu data kita hilang semua cuy. Apa nggak nangis gitu? Hilang data sebanyak 32 tera. Hilang harddisk 500 GB ke format aja udah nangis darah gitu kan. Dan karena itu di sini kita akan menggunakan konfigurasi RAID Z, yang dimana ke dalam konfigurasi ini kita akan mengorbankan satu disk kita untuk backup. Jadi misalnya kita punya 4 disk dengan kapasitas 8 tera yang seharusnya kalau kita total itu menjadi 32 terabyte, tapi karena satunya kita gunakan sebagai istilahnya sebagai backup, di sini kita cuma punya total kapasitas di angka 24 terabyte aja. Nah, tapi ke depannya kalau misalnya salah satu dari 4 disk kita ini ada yang error atau ada yang rusak, nggak kebaca ya, baik disk yang 1 atau disk 2, disk 3, disk 4, disk yang manapun yang akan rusak, itu disk data kita nggak akan rusak. Kita tinggal cabut aja disk kita yang rusak, lalu kita colokin lagi disk yang baru gitu, dengan kapasitas yang sama. Data kita nggak akan hilang. Dan ke depannya kalau misalnya rusak lagi gitu, yang misalnya tadi yang rusak kedua, terus besok-besoknya itu yang rusak ketiga, ya kita tinggal cabut aja yang ketiga, terus kita ganti dengan harddisk yang baru. Data kita nggak akan hilang dengan konfigurasi RAID Z kali ini. Jadi menurut gua ya nggak apa-apa sih ngorbanin satu buah harddisk, tapi untuk ya keamanan data gitu, daripada kita hilang berpuluh-puluh terabyte kan pusing juga kan. Dan sebagai tambahannya ya, di sini gue menambahkan SSD dari Samsung 970 EVO Plus 500 GB sebagai cache drive, yang fungsinya untuk mempercepat kinerja NAS kita dalam baca dan juga tulis. Dan bicara soal NAS, di sini kita akan menggunakan OS dari TrueNAS, sebuah sistem NAS yang gratis dan memiliki kustomisasi yang sangat luas. Bisa kalian atur-atur NAS kalian mau seperti apa. Baik itu media penyimpanan biasa, atau bisa otomatis backup ke cloud seperti Google Drive dan lain-lain, atau mungkin mau kalian install antivirus, bahkan bisa sambil ngejalanin server Minecraft. Gokil nggak tuh? Oke, berarti kalau gitu sekarang kita tinggal install aja kan NAS-nya, iya kan? Satu masalah lagi cuy. Jadi di sini, sampai video ini gue buat, itu untuk LAN card 10 GB yang gua pesen itu belum nyampe-nyampe juga gitu, masih di pengiriman. Dan kalau kita tetap gunakan setup kita yang sebelumnya yang pakai PC 3 jutaan itu, ya tetap bisa, tapi tetap untuk internetnya cuma punya kecepatan 1 GB aja. Dan untuk khusus video kali ini, biar videonya kita bisa nyontohin dengan kecepatan 10 GB, di sini kita akan menggunakan motherboard dari Asus Z690 ProArt dengan prosesor Core i9 12900K. Yang di sini menurut gua agak mubazir ya kalau cuma kita pakai untuk sistem NAS yang menurut gua nggak terlalu berat kayak gini ya. Ini menurut gue sangat overkill untuk setupnya, tapi ya nggak masalah karena di sini yang kita butuhin itu adalah LAN dengan kecepatan 10 GB. Dan kebetulan motherboard ini memiliki 2 buah port LAN. Yang pertama itu ada yang memiliki kecepatan 10 GB dan juga 2,5 GB. Dan sebagai contoh ya, jadi kita terpaksa harus menggunakan motherboard kali ini. Dan karena gue cuma punya prosesor Core i9, jadi ya udahlah. Dan nanti kalau ke depannya LAN card yang kita pesen itu udah nyampe, gue akan pindahin semua disk dan juga SSD-nya itu ke setup yang akan kita gunakan sebelumnya. Jadi kita nggak perlu setup apalagi gitu, tinggal pindah-pindahin, terus kita tinggal colokin aja LAN card-nya, udah langsung jalan lagi seperti biasa. Dan oke, kalau gitu kita akan langsung aja ya install TrueNAS yang gampang banget nih. Cuma kayak install Windows, bahkan lebih gampang sih. Dan setelah booting dia akan menunjukkan IP address di layarnya,
yang di sini bisa kita akses menggunakan PC atau laptop, bahkan HP yang tersambung dengan jaringan yang sama dengan NAS kita. Oke, langkah pertama setelah kalian itu berhasil menginstal TrueNAS ya, maka akan muncul IP-nya. Kalian tinggal buka aja IP-nya di browser kalian di PC manapun yang satu network dengan TrueNAS kalian. Di sini kalian masukkan username root kalian yang seharusnya kalian tahu passwordnya, karena saat pada penginstalan itu kalian diminta untuk setup password ya. Jadi kita langsung login aja. Dan di sini langsung kelihatan ya, untuk interface-nya di sini dia terdeteksi untuk media subtipenya di kecepatan 10 Gbps. Jadi dia udah otomatis terdetek ya, karena di sini udah gua sambungin juga ke port switch yang memiliki kecepatan 10 gigabit yang terdapat pada D-Link DMS 106 XT. Jadi dia otomatis kecepatannya akan menggunakan 10 gigabit, jadi langsung ke kecepatan maksimal ya. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah men-setup disk kita. Jadi kalian tinggal pilih aja ke storage dan pilih ke pool. Nah, di sini kalian belum bisa mendeteksi ada pool apa-apa ya. Di sini bacanya masih no pool. Kalian tinggal di add aja di sini, create new pool. Nah, di sini seharusnya kalian akan menemukan hard disk kalian ya. Di sini gue menggunakan 8 TB, di sini ada 4 ya kalau kalian bisa lihat, dan satu buah SSD. Di sini juga dia bisa mendetek SSD yang kapasitasnya 500 GB. Nah, jadi di sini langsung aja kita beri nama. Ini untuk nama disk kalian ya. Kalian bisa klik NAS. Nah, terus di sini kalian pilih hard disk mana yang akan kalian gunakan sebagai penyimpanan data. Dan di sini kita akan pilih 4 ya, karena di sini kita menggunakan 8x4. Jadi kita tambahin dengan mengklik tanda panah kanan ini. Nah, di sini kita akan melihat estimated capacity-nya kok cuma 16 GB cuy. 16 TB. Padahal kita punya kapasitas 32 TB. Karena di sini untuk RAID-nya dia masih menggunakan RAID Z2. Bedanya apa dengan RAID Z biasa? Nah, jadi kalau RAID Z biasa dia hanya menggunakan backup sebanyak satu buah disk aja untuk backup-nya. Sementara untuk RAID Z2 dia di sini menggunakan 2 buah disk. Jadi di sini karena menurut gua satu buah disk aja udah cukup ya untuk backup keamanan data. Jadi kita nggak perlu mengorbankan 2 buah disk. Jadi kapasitas kita malah kecil, jadinya cuma 16 TB. Jadi kalau misalnya kita klik RAID Z dan di sini langsung kita dapetin kapasitas di angka 24 TB. Di sini tulisannya 23,99 ya, tapi ya anggap aja ini 24 gitu. Dan kalau misalnya kalian mau menggunakan RAID 0 atau RAID 0 yang seperti gue jelasin tadi, itu kalian bisa pilih stripe aja. Dan di sini akan ada notifikasi ya kalau kalian ini bisa kemungkinan data kalian itu hilang kalau ada kegagalan cuy. Tapi di sini kapasitas kita bisa mencapai 32 TB. Tapi di sini kita cari aman aja ya, daripada mengorbankan 32 TB ini datanya hilang semua. Mending kita pakai RAID Z aja. Dan selanjutnya karena di sini SSD kita belum digunakan dan rencananya kita mau gunakan sebagai cache drive biar TrueNAS kita menjadi lebih kencang gitu dalam pengoperasian datanya, kalian tinggal add VDEV aja, lalu kalian pilih cache ini cuy. Cache drive ini yang gunanya untuk mengakselerasi program baca dan tulisnya. Kalian tinggal klik aja, lalu kalian pilih SSD kalian, lalu kalian klik tanda panah yang kanan, tapi di bagian cache VDEV, bukan di data VDEV ya. Kalian tinggal klik di sini dan selesai cuy. Kalian tinggal create aja dan pastikan data di hard disk atau SSD yang mau kalian gunakan itu nggak ada ya, karena semuanya akan terformat, terhapus. Kalian tinggal klik confirm, lalu kalian create pool. Nah, dia akan memformat dan langsung kelar cuy. Di sini ada NAS yang namanya yang kita bikin tadi dengan kapasitas 23 TB ya available-nya. Dan selanjutnya kalian tinggal klik titik 3 di sini, kalian add data sheet, dan di sini kalian tulis nama NAS kalian yang kalian akan gunakan sebagai data penyimpanan. Jadi misalnya di sini gua beri nama edit dan selanjutnya kalian tinggal submit aja dan dia akan langsung otomatis berada di bawah NAS ini. Langkah selanjutnya agar kita bisa mengakses untuk NAS ini, kita bikin akun. Di sini kita klik user. Kalian tambahin lagi user baru. Di sini fungsinya apa? Di sini biar kita mengakses NAS-nya itu menggunakan password. Jadi misalnya kalau ada mungkin orang lain gitu yang mengakses, yang connect gitu, yang terhubung ke lokal network kalian, tapi NAS kalian itu nggak di password, maka dia pasti akan bisa mengakses data-data yang ada di dalam NAS kita. Nah, fungsinya di sini agar kita password NAS-nya biar
orang lain itu nggak bisa akses gitu, cuma yang tahu username dan passwordnya. Jadi di sini misalnya kita kasih nama editor, username-nya editor, passwordnya misalnya 123 ya, nih. Terus kalian tinggal klik checklist semua ya untuk permissionnya, dan setelah itu di sini kalian klik di folder yang kalian beri nama tadi. Di sini gue contohnya edit ya, di sini gue kasih edit, dan kalian tinggal submit aja cuy. Nah, jadi di sini langsung ada ya, dan untuk grupnya juga seharusnya otomatis ada. Lanjut, kalian balik dulu ke pool, terus kalian klik yang edit kalian itu, kalian edit permission. Nah, di sini permissionnya untuk usernya kalian pilih editor, dan untuk grupnya juga editor cuy. Kalian checklist, apply, dan checklist untuk aksesnya. Oke, dan udah selesai. Lanjut, kita akan menggunakan sharing. Di sini ada banyak ya, ada Apple Sharing, Block Share, Unique, WebDAV, dan juga Windows. Dan untuk yang paling mudah di sini kita akan menggunakan Windows ya. Tapi sayangnya untuk Windows Share ini di beberapa device dia hanya memiliki kecepatan maksimal di angka 200 MB per second. Tapi kalau menurut kalian itu nggak masalah, kalian bisa gunakan Windows Share. Tapi kalau kalian misalnya mau kecepatannya itu di atas segitu, kalian bisa menggunakan Unique Share. Dan untuk SMB dan Unix Share ini, kalau SMB dia hanya bisa terdeteksi di Windows, sementara Unix ini dia bisa terdeteksi di Windows, di Apple, di device-device lainnya dengan kecepatan yang nggak ada batasnya cuy. Tapi sebagai contoh di sini kita akan menggunakan SMB ya. Di sini kalian tinggal klik add, terus kalian klik di mana kalian akan menambahkan foldernya. Jadi kan karena kita tadi udah bikin folder edit, jadi kita akan klik di edit sini cuy. Nah, di sini kita langsung klik submit aja. Terus di configure ACL ini dia akan meminta konfigurasi untuk siapa aja yang bisa mengontrol. Terus kalian tinggal klik configure aja. Untuk optionnya di sini kalian pilih open, kalian klik continue. Dan di sini dia otomatis ya, usernya editor, grupnya editor, kalian tinggal checklist aja. Dan di paling bawah untuk everyone ini kalian klik permissionnya jadi full control ya. Dan kalau gitu kalian langsung klik save. Nah, selesai. Dan langkah selanjutnya yang akan kita gunakan adalah, dan langkah selanjutnya kita harus membuka Explorer pada PC yang mau kita konekin ke NAS kita. Jadi misalnya di sini ya, PC kita kali ini masih memiliki cuma SSD-nya 500 dan juga harddisk 2 TB. Nah, caranya gimana? Seharusnya kalau kalian sudah men-setup SMB, itu kalau kalian klik network, di sini akan muncul TrueNAS. Kalian tinggal klik 2 kali aja. Dia akan mencoba untuk connect, dan di sini sesuai yang kita setting tadi ya, dia di sini meminta password. Jadi yang harus kalian lakukan adalah tinggal masukin aja password kalian yang udah kalian setup tadi. Kalau kalian mau remember, kalian tinggal klik remember. Nah, di sini akan muncul folder edit ya, kalian tinggal klik kanan, lalu kalau ini Windows 10 kalian harus show more of Nah, lalu di sini akan muncul folder edit tadi ya. Kalau kalian menggunakan Windows 10, kalian tinggal klik kanan aja, lalu ada bacaan map network drive. Tapi karena di sini Windows 11, jadi kalian harus klik show more option dulu. Baru ada pilihan map network drive. Nah, di sini kalian bisa tinggal pilih ya untuk drive-nya ini apa. Di sini gua pakai contoh Z aja biar dia berada di paling bawah. Kalian tinggal klik finish. Nah, setelah itu kalian selesai. Bisa lihat di sini cuy. Nah, untuk network NAS kita akan muncul di paling bawah sini ya, dengan kapasitasnya nih cuy, 23 terabyte. Bayangin tuh, gede banget nggak tuh? Untuk kapasitasnya kita bisa nyimpen banyak banget file nih. Dan kalau gitu, ini karena dia masih menggunakan SMB, mari kita coba untuk pengkopian menggunakan file. Jadi di sini gue ada contoh ini ya, video kita. Jadi kita langsung aja coba copy file, dan kecepatannya seperti yang gue bilang, karena untuk SMB dia memiliki kecepatan limit di angka 200 Mbps. Tapi kalau menurut kalian ini udah cukup untuk sistem kalian, jadi kalian ya nggak masalah kalau kalian mau menggunakan SMB. Oke, dan kalau kalian mau akses yang lebih cepat, kalian bisa menggunakan Unix Shares atau NFS.
Jadi kalian tinggal klik di NFS di sini, kalian kurang lebih sama seperti men-setup SMB atau Windows Share tadi. Kalian tinggal diklik add di sini, dan kalian tinggal pilih untuk foldernya seperti sama kayak di SMB tadi ya. Kalian tinggal pilih di edit sini cuy. Kalian tinggal klik submit, dan langkah selanjutnya untuk di sistem kalian itu kalian harus klik kanan di this PC, lalu kalian klik show more option dan add network location. Dan di sini kalian tinggal klik next aja. Dan kalian ketik garis miring 2 kali, lalu ketik IP ini kalian. Di sini gue udah ambil contoh ya. Kalian ketik IP, terus sesuaiin dengan ini path-nya MNT NAS edit, karena di sini tulisannya edit, jadi kita ubah di sini MNT NAS edit. Dan kalau gitu kita akan langsung klik next aja cuy. Finish. Nah, di sini untuk NFS kita udah terbuka ya di edit ini. Kalian bisa klik lihat ininya. Dan ini akan muncul file yang tadi misalnya kita udah copy sebelumnya menggunakan SMB. Dan ini kecepatan kalau dia menggunakan NFS cuy. Kita contohin dulu ya. Oke, di sini kita mendapatkan kecepatan di angka 320 Mbps ya, sekitar segitu. Dan kalau kita lihat di TrueNAS-nya, ini untuk penggunaan internetnya di sini kalau kita bisa lihat ya, monitoring itu di angka 200 Mbps lebih ya, 200 Mbps ya. Di sini untuk kecepatannya bisa sampai segitu. Dan kalau kita lihat ini semua RAM kita udah digunakan sebagai ZFS cache untuk mempercepat koneksi pemindahan data. Dan ini kecepatan ini jauh lebih cepat ya dibandingkan kalau kalian menggunakan hard disk eksternal cuy. Jadi menurut gue ini lebih simple. Dan kalau gitu kelar udah ya. Untuk sistem kalian udah tersetup. Untuk PC kalian yang lainnya kalian tinggal tambahin aja seperti tadi ya. Kalian tinggal klik di network, pasti akan udah ada TrueNAS seperti ini. Jadi simple banget kan? Oke, kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Dan gimana pendapat kalian untuk video kali ini? Karena di sini kita udah nyobain pengalaman baru nih untuk membuat NAS sendiri rumahan gitu dengan budget yang lebih murah, dengan sistem yang bisa kita kustomisasi secara bebas gitu. Dan mungkin kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan karena video ini kita udah disupport oleh D-Link Indonesia yang udah ngirimin kita switch dengan kecepatan 10 GB ini ya, DMS 106 XT. Dan karena sekarang juga spesial ya, Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, jadi gua dan D-Link akan mengadakan giveaway spesial Hari Kemerdekaan Indonesia yang mungkin nggak gua adain terlalu lama ya, cuma sekitar 1 mingguan, dimulai dari tanggal 17 Agustus 2022 kali ini. Dan caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal cek aja di Instagramnya delink.id yang mungkin gua taruh di sini atau mungkin di kolom deskripsi di bawah kalau kalian males nyari di Instagram sendiri gitu. Kalian tinggal cek aja di Instagram mereka dan bisa ikutin giveaway-nya secara mudah. Dan kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out. 24 era cuy.